seneng rukena, seneng ngaji, seneng teka, maka janganlah kalian menjadi orang yang kelima. Pinter ora, goleti bebek, krungu kena wegah, seneng ya ora. Itu yang kelima. Maka fatahlik mereka orang-orang yang celaka. Untuk itu kita sebagai warga Muhammadiyah, umat Islam, untuk benar-benar sregep ngaji, maka nanti akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kami lihat di sini banyak banget jamaah dari unsur mudanya, remajanya sampai yang tertua. Ini insya Allah menjadikan bekal kita semuanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam satu kitab yaitu Nasaihul Ibad dinyatakan bahwa at-ta'atu minas syekh hasanun walakinnas syababu ahsan. Ketaatan, ketakwaan, sregep ibadah dari orang-orang yang sudah tua itu adalah baik. Ya, ini sebelah kanan saya wis tua. Nah, sebelah kiri wis tua. Akeh. Ya, di masjid sing jamaah akeh tua. Salat subuh mau sing tua-tua. Ya, sampai pengajian teka di sini yaitu yang tua-tua, walaupun ada yang muda-muda. Itu tetap apik Bapak Ibu. Karena sing wis tua kue sadar bahwa dirinya adalah sudah dekat dengan, nah biasa ngomong ibune ya, betunya. Ya. Jadi ketaatan, ketakwaan, sregep ngaji nek jamaah dari orang-orang yang sudah tua itu adalah baik, hasan. Walakinnas sabab ahsan. Tetapi taatnya, takwanya, sregep ngajinya dari anak-anak yang masih muda itu adalah akan lebih baik. Subuh isine misalkan 3 sop wong muda kabeh. Ya, kira-kira apik apa ora? Lebih apik. Ya, karena biasanya sing teka adalah sing wis tua. 60 tahun ke atas. Apa maning sing adzan ya kue, komat ya kue, sing imami ya kue. Orana jamaah imame sawu sufufakum. Saking sregepe dari imam. Ya. Nah, jadi harapan kita tua muda tetap sregep ngaji. Tapi sregep ngaji dari orang-orang yang sudah tua itu apik. Sregepnya dari orang-orang yang masih muda itu adalah akan lebih apik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita berada di penghujung bulan apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bulan yang keberapa? Yang kesekian. Yang ke-11. Di akhir dan di penghujung ini, alhamdulillah. Nah, bulan Dzulqa'dah ini termasuk ashhurum hurum, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 4 bulan yang dimuliakan dan diagungkan dalam agama Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diantaranya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim
fala tadlimu fihinna anfusakum. Inna iddatas syuhuri indallah, sak temene bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada itna asyara syahron. Pira Bapak Ibu? Ana 12. Nah, bulan-bulan yang dimaksud ini adalah bulan Hijriyah. Di tafsir disebutkan bahwa mengapa bulan Hijriyah? Karena perhitungan kita ibadah, melaksanakan ibadah haji, ibadah puasa, kemudian ibadah sholat, bahkan sampai iddahnya di wanita, bagaimana cara menyusui, itu semuanya dihitungkan dari bulan-bulan Hijriyah. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini sungguh luar biasa. Dalam bahasa tafsir Al-Quran, 4 bulan itu adalah bulan gencatan senjata, bulan perdamaian, bulan anteng, ojo ngresula, ojo pasea, ya, ulah gelut. Nyaho gelut ibu-ibu Majenang, nyaho hari genteng mah geus apal. Gelut itu gegeletekan, ya, baik itu cekcok ataupun gelut fisik. Di bulan ini harus dihentikan. Sehingga dalam akhir ayat adalah fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian semuanya untuk berbuat dolim terhadap dirimu sendiri. Apa itu dolim? Menganiaya, menyakiti diri sendiri. Artinya di bulan Muharram ini, di bulan haram ini, terutama dalam bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab ini, mari kita sama-sama untuk memperbanyak ibadah wajib, tingkatkan ibadah sunnah, dan terus kita berbuat baik kepada sesama. Rasul bersabda, ittaqullah wa iyyakum wal-dzulm fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jagalah dirimu dari sifat sikap dolim, menganiaya, menyakiti diri kita, dolim kepada diri sendiri, dolim kepada Allah, dan dolim kepada sesama. Karena apa? Fa innad dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Maka sungguhnya dolim itu, menganiaya itu, berbuat kerusakan itu adalah menjadi kegelapan nanti di hari akhirat. Untuk itu kita di bulan haram ini, mari kita tingkatkan perbuatan ahsan kita, perbuatan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diri kita dan kepada sesama manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara berbuat baik ini tentunya adalah, salah satunya adalah sabar dan tasamuh. Karena sabar dan tasamuh ini menurut hadis Rasulullah Muhammad SAW itu adalah mulia-mulianya iman. Rasulullah bersabda, afdolul iman as-sabru was-samahah. Utama-utamanya iman itu adalah sabar dan toleransi, lapang dada, dan mudah memaafkan. Nah ini, jadi mari kita tingkatkan iman dan takwa kita ini di bulan-bulan haram ini. Kita masih ada 3 bulan lagi. Ya, ada Dzulhijjah, ada Muharram, dan ada Rajab. Nah, di bulan ini mari kita tingkatkan kesabaran kita, tingkatkan toleransi kita, tasamuh kita, lapang dada kita.
untuk memperbaiki diri kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan sabar ada satu mahfudzat yang menyatakan as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi wal aqibatahu ahla minal asal. Sabar itu bagaikan air nira sing pahit rasane. Ya. Sabar itu kan pahit nih. Ibu-ibu coba punya suami galak, cerewet, apa-apa kudu di nah ini angus medek-dekan. Iya, wis kesel nyuci, wis kesel nyetrika, bojone teka pengen digawe kena teh wedang, teh karo wedang kok kopi. Nyong wis kesel Pak, apa orang ngerti Rika? Jadi yang sabar banget kiye. Kalau Rika, nah itu kira-kira sabar apa orang? Nggak sabar kan? Iya. Jadi sabar gue bikin mededek hati, tapi tetap kudu sabar. Kan itu pahit rasanya. Tapi dengan kesabaran ini yang ada pada diri kita, ini akan menjadikan dampak yang luar biasa. Wal aqibatahu ahla minal asal. Dampaknya, akibatnya akan menjadi manis, lebih manis daripada madu. Karena sing luwih manis kang madu, wis madu wis poke pol-polan manisnya. Ini lebih manis daripada madu. Itu apa kira-kira? Tafsirannya adalah wahuwal jannah, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berarti sifat sabar yang ada pada diri kita itu tidak ada batasannya. Jadi angger ibu-ibu guys ngomong jane nyong sabar banget Pak, berarti itu belum sabar. Sing bapak-bapak nyong wis sabar banget Bu, berarti bapak-bapak urung sabar. Diceritakan dalam hadis dari Aisyah. Aisyah itu siapa Bu? Istri Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah itu satu, tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah ngurus hula, ya kan sungguh luar biasa. Nah itulah titik kesabaran. Tetap harus sabar walaupun itu pahit, tetap harus sabar walaupun itu sakit. Ya. Karena apa? Akibat dampak dari kita sabar itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu pahala surga. Nah mari kita tingkatkan di bulan-bulan haram ini, di bulan-bulan Zulhijjah, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Muharram dan Rajab. Kita tingkatkan kesabaran kita kepada diri kita sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, manis yang luar biasa, lebih manis daripada madu, yaitu surga. Ini termasuk amal-amal kebajikan yang harus kita tingkatkan di bulan haram ini. Karena apa? Pahalanya pun akan ditingkatkan, pahalanya pun akan lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Ada ulama yang menyatakan bahwa al-amalu sholih a'dhamu ajran min ashhuril hurum wa dzulmu fihinna minadz-dzulm fima siwa. Amal soleh yang kita kerjakan di bulan-bulan haram ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, pahala yang lebih besar. Dan ketika kita melaksanakan kezoliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga akan mendapatkan siksaan dosa yang lebih
besar minadzulmi fima siwahunna, dibanding dengan dolim-dolim di luar bulan-bulan haram. Makanya mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan-bulan haram ini. Kita banyak berinfak, kita mudah memaafkan orang lain. Nah, ini akan meningkatkan ya ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun mim malin wa ma zadallahu 'abdan min affin illa izzan wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Kita sering berinfak itu tidak akan habis Bapak Ibu. Mana kosot mimalin, sodakotun mimalin. Apa yang kita sodakohkan, apa yang kita berikan kepada orang lain, itu pahalanya, itu materinya, hartanya tidak akan berkurang, bahkan akan dilipat gandakan pahalanya, bahkan rizkinya pun akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah kita bersodakoh, terutama adalah di bulan-bulan haram ini. Walaupun di luar bulan haram tetap kita menjalankan sodakoh, tapi kita tingkatkan di bulan haram ini. Karena ada sabda Rasul tadi, mana kosot sodakotun min malin. Dan di bulan haram ini mari kita sama-sama untuk saling memaafkan dan memaafkan kesalahan orang lain. Wa ma zadallahu 'abdan min affin illa izzan. Allah tidak akan menambahkan kemuliaan dari seseorang, ya. Walaupun orang itu memaafkan, ya, orang itu memaafkan kesalahan orang lain, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma zadallahu 'abdan min affin illa izzan. Jadi tidaklah Allah akan menambah, ya, apabila kita itu memaafkan kesalahan orang lain, kecuali akan menambahkan kemuliaan kepada kita. Sakit apapun kita oleh orang lain, maka tetap kita memaafkan, ya. Karena dengan memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah ini termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ciri-ciri yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita jangan sampai menunggu mereka minta maaf. Wis poke orang maaf pun sudah kita maafkan. Ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang ketiga, wa ma tawaddu'a abdan lillahi illa rafa'ahullah. Ketika kita bertawadu, merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkatkan derajat kita di dunia dan di akhirat kelak. Nah inilah, ya. Nah, sehingga dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Karena iman dan takwa inilah sebaik-baik bekal yang harus kita miliki untuk menjalani, yaitu kehidupan yang abadi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita membawa bekal iman dan takwa,
insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang sengsara. Dalam satu mahfudzat disebutkan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Man dakhalal qabra, sing sapa wonge mlebu maring kuburan, mati dikubur, bila zadin, orang gawa bekal. Bekal yang dimaksud adalah bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faka'annama rakibal bahro bila safinatin. Wong kuwe koyo berenang. Berenang kuwe apa ya bahasa Jawa ini? Langi. 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 Iya. Langi segoro tanpa perahu, melintasi segara orang nganggo perahu. Ya, kira-kira kesel apa capek? Wah, sengsarane luar biasa. Jangan-jangan nembe 10 meter ge wis mati, wis koit. Saking kesele, saking sengsarane. Karena apa? Ya, berenangnya, melintasinya itu tanpa memakai perahu. Jadi ketika kita mati masuk dalam kubur tanpa membawa bekal iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka rakasane ya seperti orang yang melintasi segara tanpa memakai perahu. Faka'annama rakibal bahro bila safinatin. Nah, itu kita sama-sama ya, ketika ada pengajian, ada kajian di musola, di masjid, kita harus datangi itu ya. Seneng bayi sungguh luar biasa ya, wis seneng sungguh luar biasa. Syukur-syukur jadi orang yang pinter ya. Kun aliman tadi menjadi orang yang pinter, menjadi orang yang mengajarkan. Syukur-syukur seneng rungokna ya seneng teka, walaupun ketika ditakoni nemu masa pangsi singisi embuh isinya apa babar blas ya. Angger nang masjid kan wis teka selonjor lendean turu medang ya. Mau isinya apa pengajian mendoan karo pisang bakwan. Kuis mending seneng teka ya. Orang merokok kena ya, syukur merokok kena, sehingga nanti mudah-mudahan ada yang masuk dari sekian materi setengah jam sing mlebu mung 5 menit tok isine salam. Ngerti ini salam tok ya. Ya orang apa ya, daripada jadi orang yang kelima wis pinter ora ngrasane iya ya, ngokona bebe seneng ora wis jelas itu termasuk hamba-hamba Allah yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Bagi anak-anakku para santri ya, mumpung masih muda, yang tadi disebutkan bahwa ketika ketaatan itu dari orang-orang yang masih muda itu adalah yang lebih baik. Sing wis tua-tua is curna baelah, wis lumrah ya, senang ke masjid ya pantas ya. Masa kiai maskur misalnya pas maghriban masih wudu dan ngarep ya kan enggak pantas ya. Oh sering ke masjid wis tua ya pantas. Tapi anak muda sering ke masjid ya lebih pantas. Itu akan lebih luar biasa. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan kita semarakan, kita tumbuhkan lagi, kita hidupkan lagi pengajian di Taman Kota ini, syukur-syukur ke depan tetap seminggu sekali ya. Kalau sekarang masih sebulan sekali karena dampak pandemi ya, mudah-mudahan ke depan bisa seminggu sekali sehingga bisa mencas kita seminggu
Ya, sehingga keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu meningkat. Walaupun al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa turun, bisa bertambah, bisa turun, bisa naik. Yang diharapkan oleh kita adalah keimanan ketakwaan kita setiap hari terus bertambah. Sehingga hari ini itu akan lebih baik daripada hari kemarin. Mangkana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa robihun. Sing sapa wonge dina iki luwih apik daripada hari kemarin, maka itu termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, yang nantinya akan ditunjukkan yaitu ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri semuanya yang kami banggakan dari santri Darul Ulum, demikian mungkin yang dapat disampaikan, ya. Cukup 40 menit yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kami dan kepada hadirin sekalian. Yang perlu kita catat bahwa hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Zulqa'dah. Besok sudah tanggal 1 Zulhijjah, maka kita harus mengikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu tidak memotong kuku dan memotong rambut sebelum kita berkurban, bagi mereka yang sudah niat berkurban. Demikian, ada salah dan kurang kami mohon maaf, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan janganlah kita termasuk hamba-hamba yang ragu. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.